bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu kita nih hari ini. Hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Seperti biasa, ada kakak sekolah minggu nih yang cantik-cantik. Ada Kak Rotua, ada Kakak Leni, ada Kakak Noventi, ada Bang Daniel, ada Bang Rifai, dan pastinya ada Bang Martua di balik layar. Sudah siap untuk beribadah adik-adik semuanya? Pasti dong, pasti. Oke, sebelum kita mulai ibadahnya, sebelum kita saat teduh, adik-adik coba Kak Rotua minta untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu seperti mentega dengan roti. Kita mau pakai gerakan nih nyanyinya. Coba Kakak Leni dipanggil adik-adik sekolah minggunya. Oke Kakak Rotua, adik-adik di rumah siap ya, Kakak panggil Laskar Kristus. Semuanya bangkit berdiri yuk. Laskar Kristus, yeay! Adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita akan memulai ibadah kita. Yuk ambil sikap yang benar untuk memuji Tuhan. Tangannya dilipat, silakan ditutup matanya. Kita angkat lagu pujian Yesusku Panggil. Musik Bang. Yesus ku undang masuk dalam
saat ini kami kembali memulai ibadah sekolah minggu kami untuk hari ini. Walaupun melalui ibadah online Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap memberkati kami semua pribadi lepas pribadi di rumah kami masing-masing. Tuhan yang berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan juga Tuhan yang melimpahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ya Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kami mau berdoa untuk semua teman-teman yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang mau tolong sembuhkan mereka satu persatu Bapa. Begitu juga untuk orang tua kami di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang melimpahkan berkat yang lebih lagi ya Tuhan, agar melalui orang tua kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan semakin cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik di rumah tetap menjadi anak yang dengar-dengaran ya sama Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua juga, menjadi anak yang hebat, membawa terang dan garam. Nah, adik-adik di sini juga ada lagu kita tentang dengar dia panggil nama saya. Tapi sebelumnya, ayo Kak, panggil dulu adik-adiknya, tepuk semangat dulu. Siap Kakak Leni. Oke adik-adik di rumah, semuanya bangkit berdiri ya. Kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam titah ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik pernah mengalami kekalahan nggak? Kalau kita kalah itu pasti ya merasakan sedih. Tapi ingat, sukacita ada di dalam Tuhan, kita akan selalu menang. Seperti lagu kita untuk hari ini, untuk saat ini, apakah lagu kita? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yeay. Kita nyanyi bang, musik bang. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa kita. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin untuk memegang firman-Mu. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, supaya diteguhkan, dan kami setia kepadamu. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel bagi kita pada minggu ini adalah ayat bulanan untuk bulan Desember, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik kembali lagi nih, kita mau nyanyikan lagu satu pujian, tapi lagu ini lagu Natal kakak. Coba kak, ada yang tahu nggak kenapa kita menyanyikan lagu Natal padahal belum merayakan Natal? Kita menyambut loh kak, ini namanya Advent. Iya, karena hari ini Minggu tanggal 13 Desember sudah masuk Minggu Advent adik-adik. Jadi kita akan menyanyikan satu lagu yang bertemakan Natal. Kita mau nyanyi lagu Hai Siarkan di Gunung. Tapi sebelum itu adik-adik di rumah semua bangkit berdiri yuk. Kalau Karon tua panggil Laskar Kristus, semua bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Siap ya? Laskar Kristus. Yeay! Buat kita bang. Siapkan
Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan pengumuman ya. Mohon disimak nih pengumumannya. Yang pertama, adik-adik untuk minggu depan masih tetap beribadah online di rumah ya. Untuk yang berikutnya, kakak mau ngingetin nih mengenai Natal Sekolah Minggu HKBP Bojong Menteng. Masih ingat nggak tanggal berapa ibadahnya akan ditayangkan? Nah, kakak akan ngingetin nih untuk ibadah Natal Sekolah Minggu akan ditayangkan hari Sabtu tanggal 19 Desember jam 7 pagi. Jadi semuanya jangan lupa ya, jam 7 pagi dibuka channel YouTube HKBP Bojong Menteng untuk menyaksikan ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu dan video-video yang adik-adik sudah kirim ke kakak guru sekolah minggunya. Pengumuman berikutnya apa kakak Leni? Oke deh Kak, adik-adik tetap ditulis ya. Semua materi dari ibadah sekolah minggu. Yang pertama intinya ditulis, yang kedua juga bacaan pertama ditulis, bacaan kedua juga ditulis, dan bacaan ketiga ya. Oke adik-adik, pengumuman terakhir adalah adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Kemanapun pergi selalu pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Oke adik-adik, sekian pengumuman hari ini. Dadah!
Terima kasih. Terima kasih. Oke adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik ambil sikap yang benar ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya juga disiapkan. Yuk kita ambil sikap yang baik dan kita nyanyikan satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik Bang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga, sanak saudara, dan orang tua. Saya yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi dengan sukacita mengikuti ibadah ini secara online dan bersama-sama dengan keluarga. Dan kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita yang begitu besar bagi kita. Nah, baik anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga, ketika kita dengan sukacita menantikan kedatangan Juru Selamat Tuhan Yesus yang kita nantikan, pemberi berkat, pemberi sukacita bagi kita. Untuk itu, sebelum Amang meneruskan renungan ini, khotbah ini, maka mari kita bersama-sama menyaksikan yang akan ditayangkan berikut ini. Perumpamaan 10 gadis. Kemudian, kerajaan surga akan diumpamakan seperti 10 gadis yang membawa pelita-pelitanya dan pergi untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. 5 di antara mereka adalah bodoh, dan 5 lainnya bijaksana.
Ketika gadis-gadis yang bodoh mengambil pelita-pelitanya, mereka tidak mengambil persediaan minyaknya. Namun yang bijaksana mengambil minyak dalam budi-budi bersama dengan pelita-pelitanya. Karena lama menunggu mempelai laki-laki yang tidak datang-datang, mengantuklah mereka dan jatuh tertidur. Namun pada tengah malam, terdengarlah teriakan. "Lihat, mempelai laki-laki datang. Mari keluar menyambut dia." Kemudian semua gadis itu bangun dan membersihkan pelitanya. Gadis-gadis bodoh itu berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit minyakmu karena pelita-pelita kami akan padam." Akan tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, tidak ada cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah untuk dirimu sendiri." Sementara mereka pergi membeli minyak, mempelai laki-laki datang. Mereka yang siap masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan nikah dan pintu ditutup. Setelah itu datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah pintu bagi kami." Akan tetapi ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu." Oleh karena itu, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan hari atau saatnya. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, tadi kita sudah melihat, menyaksikan suatu yang sangat berharga bagi kita, sebuah tayangan yang membawa kita, mengajar kita untuk semakin memahami firman Tuhan dan menghayatinya di dalam kehidupan kita. Nah, untuk semakin melengkapi, saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, begitu gamblang, sederhana firman Tuhan berkata pada kita pada saat ini. Apalagi kalau kita tadi sudah mengikuti
gambaran melalui tayangan ketika gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh menunjukkan karakter mereka, gaya hidup mereka dalam menghadapi kehidupan ini. Tentu kita dari yang ada bersama-sama di sini mengikuti ibadah ini tidak ada yang mau menjadi orang bodoh. Tentu kita mau semuanya menjadi pintar. Tentu kita mau semuanya menjadi bijaksana. Dan itu jugalah keinginan orang tua. Dan itu jugalah keinginan Tuhan. Menjadi orang percaya yang bijaksana. Anak-anak Tuhan yang bijaksana. Bukan seperti gadis-gadis yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Orang yang bijak membawa pelita dan juga membawa minyak cadangan. Karena dia tahu suatu saat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu jugalah yang digambarkan dalam firman Tuhan ini. Ketika kita, adik-adik sekolah minggu semuanya, di dalam kehidupan kita mau di dalam hidup kita menjadi orang bijak. Kita mau orang lain menghargai kebijaksanaan, dan kita mau kita menjadi orang bijak hingga pada akhirnya. Nah, ketika kita mendengarkan atau melihat gambaran orang bijak dan orang bodoh ini, tentu kita akan melihat dan menilai kehidupan kita. Apakah saya mengikuti orang bodoh itu atau mengikuti orang yang bijak tersebut? Amang yakin tentu anak-anak sekolah minggu semuanya akan memilih orang yang bijak tersebut. Orang atau gadis yang bijaksana, yang membawa pelitanya dan juga membawa cadangan. Dan ketika lama waktunya mungkin bertambah, dia tidak khawatir karena dia sudah punya minyak cadangan. Tentu tidak ada yang mau meniru cara gadis yang bodoh tersebut. Memang mereka membawa lampu, pelita. Memang di dalamnya ada minyak, tetapi tidak ada cadangan. Ketika mereka ternyata mengalami pertambahan waktu dan minyak mereka habis, akhirnya pelitanya mati. Dan bukan hanya itu saja, ketika gadis yang bijaksana dapat meneruskan perjalanan mereka, tujuan mereka bersama-sama dengan mempelai, masuk ke rumah dan pintu ditutup. Apa yang terjadi dengan gadis yang bodoh? Mereka memang berusaha untuk mencari kembali minyak tambahan tersebut. Dan memang mereka dapat. Sayangnya, pintu sudah ditutup. Pintu sudah tidak terbuka lagi. Dan yang paling menyakitkan, menyedihkan, ketika yang punya pesta berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Nah, mari kita lihat apa yang dapat kita tangkap dalam renungan ini, dalam khotbah ini untuk kita, untuk adik-adik sekolah minggu. Pertama, mari kita selalu menjaga hidup kita untuk tetap bersih dari dosa. Mari tetap menjaga sikap kita untuk selalu sesuai dengan firman Tuhan. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam ketulusan, kekudusan, sehingga ketika kapanpun Tuhan Yesus datang, kita dapat bersama-sama bersukacita. Yang kedua, ketika kita tetap hidup di dalam kekudusan, tidak bercacat, maka kita akan dibukakan pintu, kita dipersilakan masuk, dan kita bersama-sama bersukacita
dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, ketika kita hidup tetapi tidak dalam kekudusan, tidak mempersiapkan diri kita, maka kita akan menjadi seperti gadis yang bodoh itu. Mereka capek untuk mencari kembali minyak cadangan, dan walaupun mereka dapat, tetapi lihatlah, pintu sudah ditutup. Yang keempat, ketika gadis yang bijaksana tetap siap sedia, dan mereka dikenal dan dipersilahkan masuk bersama dengan mempelai. Tetapi lihatlah, gadis yang bodoh, dan itu tidak akan kita tiru. Dalam kecapean mereka dapat memang, tetapi mereka tidak lagi dikenal. Yang punya pesta tidak lagi mengenal siapa mereka. Nah, tentu adik-adik juga pengen dikenal bersama, bersukacita dengan Tuhan Yesus. Maka hiduplah tanpa bercacat, maka hiduplah dalam kekudusan, maka hiduplah tetap setia dengan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Hidup di dalam keluarga, hidup di dalam pergaulan sehari-hari, hidup di dalam pendidikan, apakah di sekolah atau di rumah, tetap sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan tanpa bercacat, sehingga ketika Yesus datang, Dia mengenal kita dan mempersilahkan kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Engkau memberikan gambaran bagi kami bagaimana kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, hidup kami di dalam kesiapsiagaan, di dalam perbekalan iman, sehingga kami tidak ketinggalan, sehingga kami Engkau kenal, sehingga kami Engkau persilahkan untuk masuk bersama-sama dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih. Ajar kami untuk selalu menjaga iman kami, menjaga kekudusan hidup kami, sehingga kami tidak bercacat di hadapan. Terima kasih Bapa. Berkati kami, berkati anak-anakmu sekolah minggu dimanapun mereka berada. Karena Engkau menjagai kami, mengajar kami untuk selalu menjaga iman kami, menjaga hidup kami tetap kudus dan tak bercacat. Ampunkan kami akan kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita melanjutkan ibadah kita. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kakak ingatin sekali lagi, persembahannya jangan lupa ya, dikasih ke mama papa untuk disetorkan kembali ke gereja. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Disiapkan persembahannya, ditaruh di tangan kanan. Ayo bang, kita nyanyi.
bersama untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena ibadah kita sudah selesai, kita mau ucapkan dulu ya. Selamat hari Minggu buat Amang Pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Ama.